Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Francisca Wendari dengan nomor MPN 1950-3001. Di sini saya akan membacakan naskah monolog berjudul Bahaya, karya Putu Wijaya. Duduk di kursi memakai selimut putih. Habis cukur, cabangnya mau dikerok. Ketika tukang cukur menghunus pisau untuk meratakan godek, aku tersentak. Aku baru menyadari bahwa kehidupan berbahaya. Dunia manusia sama bosnya dengan dunia rimba raya. Mengancam di mana-mana, mengagak bahaya. Siapa yang dapat menjamin tukang cukur itu tidak hanya akan merapikan godek dan jenggot kita? Bagaimana kalau dia menorehkan pisau itu ke leherku? Berdiri, menghindari bahaya. Kita tidak boleh mengambil resiko untuk potong rambut di sembarang tempat, karena berhubungan dengan tukang potong rambut yang tak dikenal. Setiap saat bisa berarti memotong leher. Bahkan dengan tukang cukur yang sudah dikenal pun selalu ada bahaya. Bagaimana kalau pisau yang terhunus di tangannya itu menimbulkan inspirasi, memanggil kenang-kenangannya kepada perasaan marah, jengkel, atau keki. Mungkin terhadap orang lain, tapi bisa saja emosi itu sudah menggerakkannya untuk memaksa kita jadi sasaran pelepasan. Apalagi kalau kita pernah dengan tidak kita sadari sudah melukai perasaannya. Kita menyaut waktu ia menyapa, atau kita lupa membayar hutang kita waktu bercukur yang lalu. Ia kan juga seorang manusia yang biasa goyah hatinya kalau memegang pisau. Dengan pemikiran seperti itu, aku jadi takut potong rambut secara lengkap. Kalau rambut sudah digunting, aku langsung bilang stop. Tidak usah dirapikan dengan pisau. Melepaskan selimut dan membuangnya. Aku tak pernah lagi memberikan kesempatan tukang cukur memegang pisau, apalagi di dekat leherku. Bukan hanya dari tukang cukur, dari setiap sudut 360 derajat, memancar ancaman di mana-mana ada bahaya. Coba, apa jaminannya kalau kita pesan makanan di restoran, hoki restoran itu tidak memasukkan racun tikus ke dalam makanan? Kita tidak tahu siapa yang memasak di belakang sana. Kita tidak bisa menyolong ke belakang dan melihat mereka memasukkan bumbu ke dalam masakan. Setiap kali mau makan, bisa saja mereka itu koki-koki gila, seorang pembunuh atau musuh kita yang menyamar jadi koki. Dengan gampang, ia memasukkan baygon atau air aki bekas, lalu cuci tangan. Sementara itu, 1 atau 2 jam kemudian kita akan kaku dilarikan ke gawat darurat. Dan jaminan apa yang ada di jalan raya yang dapat menjamin mobil yang datang dari arah depan atau belakang kita tidak akan menggilas kita? Jaminan apa yang dapat kita andalkan? Bus yang kita tumpangi tidak akan dibelokkan oleh supir ke dalam jurang. Jaminan apa yang dapat kita andalkan? Dokter-dokter bukannya memberikan obat penyembuh, tapi ramuan kimia yang justru merangsang kanker ganas di tubuh kita. Jaminan apa yang bisa menjamin kita aman di dalam rumah? Bahwa kabel listrik tidak akan putus lalu menyengat kita yang sedang enak-enak tidur. Di mana-mana, baik di rumah, di jalan raya, di sekolah, di kantor, bahkan di WC,
selalu ada bahaya mengintai. Kita hidup tanpa perlindungan. Kita harus melindungi diri kita. Aku mulai sakit karena pikiran-pikiran itu. Aku begitu cemas. Aku sudah memotivasi orang lain adalah pembunuh. Kehidupan adalah ranjau. Dunia yang gelanggang pembantaian. Jalan satu-satunya adalah mengasingkan diri. Aku memperkecil hubunganku dengan siapa saja. Aku berusaha menyendiri dan juga mempersenjatai diri dengan rasa was-was dan curiga terhadap segalanya. Sebuah kerungan besar turun, masuk ke dalam kurungan. Bahkan aku mencurigai diriku sendiri. Memborgol tangannya, siapa yang dapat menjamin bahwa aku dapat dipercaya? Karena aku terdiri dari otak, rasa emosi. Kalau emosi sudah meluap, rasa akan terbakar dan otak bisa lumpuh. Dalam keadaan begitu, aku bukan manusia lagi, tapi binatang, robot calon pembunuh. Setiap waktu aku dapat menjadi gagal orang lain dalam setiap kesempatan. Karena siapa dapat menjamin aku tidak akan meraih pisau makanan di restoran dan menusuknya ke lambung orang makan yang ada di sebelahku, yang matanya begitu menjijikan. Siapa yang dapat menjamin aku tidak akan berteriak bohong, bangsat, anjing, lonte, dan sebagainya dalam sebuah pertemuan resmi ketika seorang wali kota dihadiahi kehormatan sebagai putra terbaik. Siapa yang dapat menjamin aku tidak akan merebut pistol di pinggang seorang polisi di jalan, lalu menembakkan sampai pelurunya habis ke atas kepala siapa saja yang kebetulan lewat. Tak ada jaminan, Bung, dan karenanya juga tak ada gunanya pergaulan, tak ada gunanya pertemuan dengan manusia lain. Karena itu jelas sudah, kehidupan ini sendiri adalah langkah pertama yang membawa kita ke dalam bahaya. Dengan pemikiran itu, aku lalu menyepi, menutup gorden, kurungan, lampu mati, lampu di dalam menyala, nampak siluetnya. Tapi ketika sepi sunyi hening, pengasingan diri juga tidak memberikan ketentraman, karena bahaya itu sudah bersarang di dalam hati. Aku putus asa. Bagiku kehidupan tak memberikan lagi apa-apa kecuali malapetaka dan kekalahan. Hidup hanya menduda kekalahan, kata Said Anwar. Di depan mataku setiap detik terbentang jalan ke jurang keturunan. Manusia-manusia semua adalah makhluk tak beradab. Aku harus deras. Pikiranku kuramal itu bagai air bah, tak mampu kutahan, tak bisa kutolak, tak kuasa kuterima. Akhirnya, karena tak tahan, tak berdaya, tak tertolong, aku ambil jalan pintas. Dalam siluet, ia menggantung diri, lehernya terjerat. Kemudian kurungan itu terangkat. Tokoh nampak berdiri dengan memegang sebuah surat. Kepada siapa saja yang ingin tahu, aku tak memikirkan jalan yang lain yang lebih baik dari ini. Bagaimana mengurangi bahaya yang mengepung di sekitarku, bahkan menghentikan bahaya yang mungkin berasal dari sel-selku sendiri. Setiap manusia adalah bom waktu buat orang lain. Cara satu-satunya untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan orang lain adalah pengorbanan. Hentikan semuanya. Tebarkan tirai gelap yang tidak tertembus mata siapapun, yang tidak bisa diobrak bahaya macam manapun, kecuali oleh suara Tuhan, kecuali oleh sentuhan tangannya.
Dengan perhitungan yang amat matang, aku selesaikan semuanya hari ini secara jantan. Lengkap, bulat, dan tuntas. Persiapan ini akan mengantarkan setidak-tidaknya lebih mendekatkan kita pada ketentraman, perdamaian, harmoni, dan kebahagiaan. Melipat surat, kalau tidak ada yang mengerti atau mau mengerti, terserah. Aku dianggap sudah sesat karena kemasukan setan. Pasrah, aku dikubur sebagai orang gila dengan pikiran-pikiran busuk yang bahaya pada kehidupan. Biarin kepergianku justru disyukuri. Boleh? Tidak seorang pun yang sedih, tidak seorang pun yang kehilangan, tidak seorang pun menerima semua mengenangku sebagai musuh. Aku, surat wasiatku, segala sepak terjangku, segala lumut pikiranku adalah virus ganas. Dalam ucapan penguburan, Pak RW berpidato, sesat, pikiran sesat. Tuhan, jauhkan manusia dari kebijakan. Saudara-saudara semua yang masih hidup, pikiran-pikiran kotor sedang ditutupi angin, memenuhi seluruh lapisan udara, tanah, nafas itu semua dosa. Terlintas dalam pikiran saja, semua pikiran-pikiran memintas itu neraka hukumnya. Ambisi untuk mencampuri rencananya itu harus diberantas, bukan manusia, tapi hanya yang di atas sana yang boleh menulis sejarah. Semua media massa memompa fatwa Pak RW. Kenalan-kenalanku mengingatkan orang yang belum kenal aku supaya awas, pikiran-pikiran sakit sudah gentayangan memakai topeng suci. Yang tidak pernah kenal siapa aku, yang tidak mengerti alam pikiranku, tambah kebinggar. Anti moral, berantas habis. Tapi apa yang dilarang, apa yang tidak boleh, apa yang dosa. Biasanya orang selalu suka. Mereka penasaran, ingin tahu, ingin mencoba, mau mencicip. Aku jadi laku. Melarang adalah bumerang. Semua jungkir balik akhirnya adalah awal. Membungkam jadi mengorbankan. Akibat dicekal, pikiranku mengamuk. Gagah, berani, seksi, indah, dan bermagnet. Kematianku mempesona dan agresif. Penguasa langsung mengumumkan, jalan pikiran melepas yang pendek. Itu tak bertanggung jawab, egois, anarkis, provokatif. Meracuni angkatan muda, orang-orang yang putus asa untuk mencari kebahagiaan dengan cara gampang itu terlarang. Keblinger, tulis Profesor Ong. Bodoh, cupet, asosial, mengandung pesona bahaya bagi moral. Tidak mensyukuri karunia Tuhan, menentang falsafah negara. Teroris itu bukan pahlawan, tapi sakit jiwa. Jangan biarkan dia jadi berhala. Hidup tambah berbahaya kalau ngebom semua bahaya. Teror, itulah bahaya yang sebenarnya, bukan ancaman bahaya itu sendiri seperti yang sudah difitnahkan. Mas Gan, Pak Kayom, Profesor Kan, Profesor Dr. Ali, Profesor Bos, Profesor Mak, Profesor Ko, Profesor Dr. Immanuel, dan Bagus, Dr. Kwak Araf, bahkan tak kurang dari mantan Menteri Kebudayaan Pak Fat dan Presiden Sak memberikan suaranya. Awas, bunuh, kejahatan, pikiran itu. Racunnya terus menjalar, setiap saat akan meledak. Dia mengacau antara yang ada dan yang tidak ada. Kikis, tuntas, tidak ada kata ampun, bukan karena dia mengacu pikiran itu besar, tetapi karena justru begitu sederhana, mudah, naif, menjijikan, penyesalan tunggal yang keji terhadap satu
Kenyataan dunia yang kompleks bagaikan mungkin kehidupan yang sudah nyelimet karena usia berabad-abad ini bisa diselesaikan dengan satu kalimat tanpa mengundang kebencian, permusuhan, perang, dan pembunuhan-pembunuhan, ancaman-ancaman yang lahir karena benturan berbagai kepentingan, panutan, dan kelompok etnik bukan saja di dalam negeri, tapi juga di seluruh dunia. Itu dinamika kehidupan, bukan bahaya. Bahaya itu bukan ancaman. Ketakutan pada bahaya yang sudah tidak terkendali akan menimbulkan kebuasan. Itu baru bahaya. Itu yang harus dibasmi. Lalu, penting beliung tertiup sebaliknya. Angin kencang, dia tertiup tapi mencoba bertahan. Dia berpegangan kepada tali yang melilit di lehernya. Tali ditarik ke atas, badannya tergantung. Tapi dalam pengejaan aku tambah hidup, dimaki-maki berarti aku dikenang, disatroni, dihujat, disembelih, sampai serpihan-serpihan jadi debu. Aku malah merajalela. Sekarang setelah dihabisi sebagai kambing hitam, aku bangkit lahir, tumbuh, dan tabah perkasa. Aku jadi tontonan, jadikan pelajaran, jadi pelatih tentang bagaimana caranya membunuh bahaya gila. Turun kembali. Aku adalah pelajaran bahaya. Aku harus dipahami untuk mengerti apa yang harus dijauhi. Aku buku suci apa yang tahu. Mau tahu siapa yang harus dikutuk? Lihat aku. Aku adalah musuh besar yang harus dibasmi itu, yang tidak bisa mati tanpa dipahami. Maka cintailah aku. Ketawa. Anak-anak sekolah diwajibkan awas. Aku dipaku pada setiap kepala, dicontreng pada setiap pojok kehidupan, dari kamar kecil sampai tempat tidur. Orang awas, orang melek, orang pintar, orang sedang buang hajat, orang mabuk, orang tidur, orang bersagama, orang teler, bego, sakit jiwa, semuanya harus waspada. Tahu aku jadi populer dan mewabah merajalela sampai ke semua ketika dan selangkangan bangsat yang dilestarikan. Itulah aku. Yang tidak tahu, yang tidak ngeh, sekarang terusik, yang terusik lalu bertindak, yang sudah bertindak makin ganas, yang ganas kontan hilang ingatan, dan yang hilang ingatan bablas karena yakin akan masuk surga. Setelah dibungkam berjuta-juta bahaya, baru lahir, galak, menggigit-gigit, penuh dendam. Begitu kamu sadar mau balik langkah, sudah terlambat. Ketawa, itulah bahaya yang sebenarnya. Kurungan turun cepat, yang orang dalam kurungan mendusi, lampu dalam kurungan menyala. Bayangan orang itu mengamuk dalam kurungan, mencoba membebaskan diri untuk berbalik langkah, memulai langkah, tapi terlambat. Tolong, tolong, dan tolong. Lampu mati perlahan-lahan.